Kebanyakan orang itu tidak akan pernah sukses sepanjang hidup mereka. Orang-orang itu sepanjang hidupnya menghabiskan hidupnya tanpa pernah berani untuk mencapai potensi maksimal mereka. Lalu akhirnya mereka hidup dengan hidup yang mediocre. Dan ketika mereka sudah nyaman dengan kondisi ini, maka mereka akan sulit untuk keluar. Kenapa? Karena pikiran mereka udah mediocre. Mereka takut untuk membayangkan kehidupan yang financial free, membuka bisnis sendiri, atau pergi berpetualang keliling dunia untuk menikmati hidup. Mereka nggak berani memikirkan hal yang kayak gitu. Padahal, apapun itu, seliar apapun pikiran kalian, saya yakin itu nggak mustahil. Asalkan kalian berani memikirkan dan kalian tahu bagaimana caranya untuk memulai. Nah, kebanyakan orang itu, mereka tidak berani untuk keluar dari zona nyaman atau menjadi berbeda dengan lingkungan di sekitarnya. Alias, mereka takut gagal. Yang padahal, kita itu baru bisa sukses ketika kita berani untuk gagal. Kebanyakan orang itu takut sama kegagalan. Ketika mereka melakukan sesuatu dan mereka payah dalam melakukannya, maka berarti itu bukan bidangnya atau dia tidak berbakat. Padahal baru nyoba sekali dan mereka udah langsung mikir kayak gitu. Enak banget dong kalau ada orang yang baru invest saham pertama kali, bisnis pertama kali, langsung cuan gede dan sustain. Nggak mungkin lah. Orang Warren Buffett yang seumur hidup dihabiskan untuk belajar investasi aja, dia masih sering mengalami kerugian. Lah, kalian yang baru belajar seminggu, langsung nyoba, terus gagal, lalu membuat kesimpulan bahwa kalian tidak berbakat. Yang berarti, harga diri kalian, kepercayaan diri kalian, itu hanya berdasarkan pada performa kalian dalam suatu bidang. Dan ketika kalian gagal dalam bidang itu, langsung harga diri dan kepercayaan diri kalian hilang. Dan ketika kalian terus-terusan seperti itu, maka kalian akan menghabiskan hidup dengan menjadi orang yang mediocre. Kita bikin simpel. Kalau kalian takut gagal, kalian tidak akan bisa belajar dari pengalaman. Dan ketika kalian tidak pernah belajar, maka kalian tidak akan pernah berkembang. Saya jadi ingat sama kata-katanya Thomas J. Watson. Kurang lebih kayak gini. Kalian pengen saya kasih formula untuk sukses? Simpel banget. Lipat gandakan rasio kegagalan kalian. Mungkin kalian berpikir kalau kegagalan itu adalah lawan atau musuh dari kesuksesan. Yang padahal enggak. Ketika kalian mengalami kegagalan, kalian cuma punya dua pilihan. Kalah melawan kegagalan atau belajar dari kegagalan. Jadi, banyak-banyaklah gagal dan belajar darinya. Maka kalian akan menemukan kesuksesan. Bagus kan kata-katanya? Kita bikin simpel lagi. Kalau kalian gak mau gagal, maka dijamin hidupmu akan menjadi mediocre. Dan kalau kamu mau mencapai potensi maksimalmu, maka kamu harus berani gagal. Kegagalan itu akan mengajarkanmu tentang humility atau rendah hati. Dengan banyak gagal, kalau mental kalian kuat, itu akan menempa karaktermu, membuat karaktermu kuat, membuat hatimu lapang dan kebal terhadap kegagalan. Sehingga kalian tidak mudah goyah ketika dihadapkan dengan permasalahan yang memang mungkin sulit untuk kalian selesaikan. Saya akan berbagi sedikit pengalaman pribadi saya ketika saya belajar negosiasi dan dagang dalam waktu yang bersamaan. Waktu itu saya mau jual HP. HP-nya masih bagus. Bagus banget. Saya jual karena nggak kepake dan kebetulan saya lagi butuh uang. Butuh banget. Sebelum jual saya cek harga pasaran di 2,8 juta. HP BlackBerry di tahun 2000-an. Saya lupa tepatnya tahun berapa. Saya masih SMA, akhirnya saya pasang di 3 juta. Dengan target kejual itu 2,5. Nggak apa-apa, karena saya lagi butuh uang. Selang sehari setelah saya posting iklan, ada yang ngajak COD. Sebelum COD, saya belajar banyak banget tentang negosiasi, agar saya jual HP bisa sesuai harga yang saya mau. Ketika COD, dia datang pakai mobilnya tuh bagus. Saya mikir dong, wih orang kaya, nggak ditawar nih. Ternyata saya salah. Tanpa basa-basi, dia langsung nawar 500.000. Saya shock dong.
Tapi saya berusaha tetap tenang dan mencoba mengaplikasikan ilmu yang sudah saya pelajari kemarin. Ternyata dia nggak ngasih saya ruang untuk negosiasi sama sekali. Singkatnya, saya dibantai habis-habisan. Saya ditekan untuk jual HP dengan harga murah. Tapi untungnya saya masih bisa tenang dan saya cancel. Saya pun pulang dan belajar negosiasi lagi. Nggak lama kemudian, ada yang ngajak COD lagi. Dan masih sama, saya gagal mendapatkan harga yang saya mau. Dan saya nggak dikasih ruang untuk negosiasi sama sekali. Dan itu kayak gitu terus sampai beberapa kali. Tapi saya tidak menyerah dan terus belajar bertahun-tahun. Hingga tanpa saya sadari, ilmu negosiasi saya udah sangat baik untuk seumuran anak kuliah. Dari jual HP, saya bisa jual motor, jual mobil, jual tanah untuk pendapatan pasif saya selama kuliah. Oke lanjut, kebanyakan orang itu lebih ingin menghabiskan waktu dengan mengkonsumsi entertainment dan hal-hal yang mendistraksi. Mereka lebih suka itu daripada belajar, daripada berjuang. Enggak mengejutkan sama sekali, memang itu udah sifat dasar manusia. Mudah bosan dan selalu mencari hal yang menyenangkan. Dan akhirnya banyak sekali orang yang menghabiskan hidupnya tanpa memiliki satupun skill yang mereka kuasai dengan baik. Kenapa? Karena untuk menguasai suatu skill, kalian harus rajin, kalian harus rutin belajar. Dan belajar itu sifatnya repetitif, dan repetitif itu selalu membosankan. Maka dari itu, banyak orang yang berhenti belajar dan akhirnya tidak memiliki spesialis apapun sepanjang hidupnya. Kabar baiknya, karena 90% orang seperti ini, dan jika kalian mau menjadi 10%-nya, yang mau belajar, mau berjuang, mau bekerja keras, saingan kalian itu sedikit, kompetisinya sepi, lawannya sedikit, sehingga harusnya kalian lebih mudah untuk mendaki sampai ke puncak. Jadi ingat, jika hari ini kalian belajar sesuatu, maka di luar sana ada jutaan orang yang tidak belajar sesuatu. Jika hari ini kalian bangun lebih pagi, maka di luar sana ada jutaan orang yang bangun siang. Dan jika hari ini kamu memutuskan untuk terus maju, maka di luar sana ada jutaan orang yang memutuskan untuk berhenti. Nah, ironinya, 90% orang mediocre tadi, mereka berjuang satu sama lain untuk posisi yang mediocre juga. Otomatis, karena tempat mediocre itu diperebutkan 90% manusia, maka persaingannya lebih sulit, lebih kompetitif. Saya kasih contoh. Ini saya nggak menjelekkan CPNS ya. Ada karyawan saya, dia masih kuliah. Dia ini pinter banget, dia juga sangat disiplin, potensinya benar-benar luar biasa. IPK-nya tinggi banget. Kalau nggak salah, dia ini waktu itu kurang sedikit lagi lulus kuliah. Tapi ada pendaftaran CPNS, dan dia daftar. Dia daftar yang untuk lulusan SMA. Otomatis, kalau lolos, dia jadi PNS yang golongan rendah. Dan dia pun lolos. Akhirnya dia memutuskan untuk DO kuliah, lalu beberapa tahun kemudian kita ketemu lagi. Dan ngobrol. Dia membicarakan penyesalannya karena terlalu terburu-buru dan terlalu bernafsu untuk masuk ke zona nyaman. Dia cerita kalau teman-temannya kuliah, banyak yang masuk ke perusahaan besar, jadi bos, kalaupun ada yang jadi PNS, mereka jadi PNS yang golongan tinggi. Dia pun menyesal karena gaji PNS-nya lebih rendah dari gaji di perusahaan saya. Saya pun nggak bisa ngasih apa-apa selain nasihat ya. Saya sarankan untuk dia terus maju dan berkembang. Oke, jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah tadi? Terkadang kita ini tidak menyadari bahwa kita memiliki sesuatu yang bisa membuat kita jadi orang hebat. Mungkin kalian tidak menyadarinya sekarang. Tapi daripada terlambat dan baru menyadari nanti, berpura-puralah bahwa kalian bisa jadi orang hebat. Bikinlah sebuah tujuan, lalu tanamkan pada otakmu, dan fokus untuk mengembangkan diri agar kamu bisa mencapai tujuan itu. Apa yang kamu yakini dan tanamkan di otakmu, itu pasti akan terjadi. Karena otak kalian secara bawah sadar akan mencarikan solusi untuk kalian mencapai target kalian. Dan jika pada suatu saat kalian menyadari bahwa kalian tidak sehebat itu, maka nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalian udah berjuang. Daripada kalian di akhir hidup kalian menyesal, karena sebetulnya kalian ini bisa menjadi orang yang hebat, tapi kalian tidak mau berusaha.
Dan sekarang udah terlambat karena kalian udah tua. Dan itu akan menjadi penyesalan hidup kalian. Ingat kata Soekarno, bermimpilah setinggi langit, jika kalian jatuh, maka kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalau target kalian jadi orang terkaya di Indonesia, dan kalian gagal, maka saya yakin setidaknya kalian akan menjadi orang terkaya di kota kalian. Kalau target kalian lulus S3, maka saya yakin setidaknya kalian akan lulus S2. Tapi saran saya untuk target ya, kalau bisa sih jangan menargetkan sesuatu yang money oriented atau title oriented. Targetmu itu harusnya menjadi seseorang yang bisa kamu banggakan. Apapun itu, kembali pada diri kalian masing-masing. Kalau saya, mungkin ini agak konyol bagi sebagian orang. Tapi, saya ingin jadi orang Indonesia pertama yang berhasil mendaki 14 puncak gunung dunia dengan ketinggian di atas 8.000. Karena target saya itu butuh uang, maka tanpa saya sadari, saya juga cari uang. Dan sekarang saya udah punya banyak uang, dananya udah siap, tinggal persiapan aja sebelum eksekusi. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.